Assalamualaikum, selamat siang semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan coba mengupas tuntas sepeda Pinarello Dogma F12. Sepeda yang legendaris dan diminati banyak orang. Sekarang, tadi kalau nggak salah, saya juga ngeliat nih ada yang pakai di taman ini. Kita coba cari dulu yuk. Nah, ini dia. Om. Waduh. Kalau boleh tahu siapa namanya, Om? Nama saya Andre, Om. Om Andre ya. Oke. Boleh Om diminta waktunya sebentar ya? Oke, teman-teman. Jadi sepedanya sekarang udah ada di sini dan sekarang kita coba interview yang punya Om Andre. Om Andre, jadi boleh minta tolong kalau boleh coba dijelasin ke teman-teman semua nih, apa sih yang membuat sepeda ini sangat spesial? Nah, seperti ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Oh, gitu Om. Kita harus kenal dulu lah supaya kita sayang dan tahu gimana makainya secara efisien. Oh, jadi udah kayak nyari jodoh aja nih teman-teman. Mungkin karena sepeda ini kan buat dipakai lama ya. Iya. Jadi kalau bisa senyaman mungkin gitu. Seperti belahan hati gitu ya Om Andre ya. Aduh. Oke. Jadi Pinarello ini sejarahnya berawal dari seorang yang bernama Giovanni Pinarello. Dia adalah rider road bike juga, yang pada tahun 1951 setelah mengikuti beberapa turnamen untuk gantung sepeda dan gantung sepatu, ambil alat las dan mulai membangun sepeda. Nah, kemudian tahun 1961, 10 tahun kemudian berdirilah perusahaan yang bernama Pinarello. Iya, gitu. Jadi sejarah singkatnya kayak gitu. Kemudian mulai tahun 2009, 1 tahun sebelum Team Sky bergabung dengan Pinarello, Itu tim racingnya Om ya? tim racingnya Team Sky, baru muncullah seri Dogma ini. Jadi Dogma ini muncul, tapi namanya belum pakai F, dia masih pakai kode angka. Jadi waktu itu muncul 60.1. Oh gitu. Ya. Kemudian habis 60.1 diikuti lagi dengan seri berikutnya 60.2. Ini yang kemudian dibawa ke Tour de France dan memenangi Tour de France pada tahun 2012 oleh Sir Bradley Wiggins. Dan kemudian pada tahun 2013 kesuksesan sepeda itu diulang kembali dengan memenangkan Tour de France oleh Chris Froome. Nah, sejak itulah seri Dogma mulai meroket dan terkenal di jajaran penjualan sepeda. Oh, jadi kemudian kita lanjut lagi, sisi yang lain adalah teknologinya. Jadi kalau kita mau pilih sepeda, salah satu yang perlu kita pertimbangkan adalah apa sih yang bisa diberikan sepeda ini terhadap kita sebagai penikmat atau pengendara sepeda. Nah, teknologi yang diusung oleh Pinarello Dogma ini adalah asymmetrical design. Jadi kalau Om Jeki lihat desain bodinya ini ada bengkoknya di sini, ada ketidaklurusan di sini, kemudian forknya ini dia seperti terpotong di sini. Oh, jadi ada manfaat teknisnya Om ya? Bukan hanya dari desain aja cantik nih kayak keris kayak gitu, bukan ya? Bukan buat hanya pandang dilihat jadi nih teman-teman. Jadi para engineer Pinarello itu pada awalnya mempertimbangkan 3. Pertama adalah posisi handlebar, kemudian yang kedua adalah efisiensi pedaling. Jadi mereka mencari titik yang paling efisien untuk pedaling. Yang ketiga adalah beban yang diberikan ke sisi kiri maupun sisi kanan dari sepeda. Jadi ketiga hal inilah yang membuat mereka memutuskan desain asymmetrical ini. Jadi setelah ditekuk sana sini, dia memberikan stiffness di tempat-tempat tertentu. Jadi nggak ditekuk aja, tapi di titik-titik tertentu dia memberikan stiffness. Nah, dari situ sepeda ini diklaim terasa lebih efisien pada saat itu. Nah, kemudian salah satu momentum terpenting lainnya adalah pada tahun 2014 itu mulai muncul seri yang bernama F8, Dogma F8. Nah, pada 2014 itulah nama Dogma mulai berubah. Jadi dia nggak pakai kode 61.5, 60.1. Dia mulai menggunakan huruf F seperti yang tertera di belakangnya ini. Di mana F itu diambil dari nama si bos, Fausto Pinarello. Dia adalah anak dari Giovanni Pinarello. oh, jadi F-nya itu nama orang ya? Nama orang. Oh, saya pikir kayak formula gitu, formula 1-2 gitu. Bukan ya? Dari nama si bos. Oh, dari nama si bos. Dan pada saat itu pula lah mereka lebih serius lagi mendesain Dogma dan mulai menambah. Tadi kan cuma 3 faktor yang dipertimbangkan, tambah satu lagi, aerodinamika. Jadi mereka mulai memperhitungkan gimana sepeda ini bisa menembus angin lebih efisien mulai dari tahun 2014 di seri F8.
nggak tanggung-tanggung Om Jeki. Iya. Dia menggandeng perusahaan mobil Jaguar. Perusahaan mobil ya? Iya, untuk membantu studi aerodinamikanya. Jadi setelah F8 itu muncul, diklaim dia 47% lebih aerodinamis dibandingkan seri sebelumnya. Oke, jadi F8 itu adalah cikal bakal dari F series ya, Pinarello ya. Sesudah F8 gimana tuh? Ada F9 atau F9 nggak ada. Oh, F9 nggak ada? Nggak ada, iya. Saya juga nggak tahu kenapa habis F8 muncul F10. Bentar dulu Om Andri ya. Tadi kalau nggak salah saya lihat di sekitar sini nih ada Pinarello F10 itu. Kalau seandainya ada, keren banget yo. Mana ya? Wih, tar dulu. Itu kayaknya sadel tuh. Di mana? Om? Tuh, wah, itu sadel bukan? Ini kayak Beneran sepeda loh. Coba kita lihat. Sepeda, men. Ada yang punya nggak? Yang punya kayaknya nggak ada nih. Mungkin lagi pipis. Kita pinjam aja sebentar ya. Oh, Emang pinjam hari- sepedanya dulu Om. Emang hari keberuntungan. Wah, pas banget ya Om. Ya ampun. F10. Anak soleh namanya tuh kayak gini Rezeki Om. anak soleh. Iya. Aduh. Kita perlu F10, datang F10-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa kita bahas. Nah, Om Andri, ini sekarang F10-nya udah ada di Aduh, sini nih. Iya. Akhirnya kita ketemu juga F10-nya. Nah, ini F10 ini Om Jack, dia keluar di tahun 2017. Itu dia keluar, ini diklaim dia 6,3% lebih ringan dibandingin F8, 7% lebih stiff, dan 20% lebih aerodinamis. Dan terus terang saya mengenal dunia dogma itu dari F10. Oh, dari awalnya. F10. Iya. Jadi F10 ini memberikan kesan sekali ya Iya. sama Om Andri ya. Betul. Kesan-kesannya tuh kayak gimana Om? Mungkin Jadi- biar bisa sebagai referensi Jadi- teman-teman. Iya, jadi cerita pendek lah. Waktu itu saya lagi climbing di Genting Sempah dengan teman. Kebetulan dia pakai F10. Waktu itu saya pakai Villiers Sento 10 Ramator. Villiers? Ya, Villiers. Willier. Oh, Willier. Willier. Ah, maaf, Tapi lidah. bacanya Villiers. Oh, gitu. Iya. Lidahnya keselempet. Keselempet. Nah, itu dia ngajak tukeran waktu itu. Oh, ngajak tukeran. Dan kebetulan saya tertarik. Jadi kita pas tukeran pas di climbing. Pasti climbing. Di situ saya langsung merasa performance-nya jauh berbeda dengan Villiers. Oh, gitu. Dan memang setelah saya selidiki lebih dalam, memang untuk Villiers ini kan lebih spesifik ke aerobike. Jadi aerobike. mungkin lebih akselerasinya lebih diperuntukkan untuk jalan datar. Oh. Sementara F10 ini lebih all rounder. All-rounder ya. Gitu. Nah sekarang kembali lagi, kalau kita compare antara F10 dan F12, Iya. itu ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling langsung kita bisa lihat adalah si handlebarnya ini, dimana F12 dia sudah integrated Oh, dan lebih pipih. Oh iya, dia nyambung ya. Jadi Iya. posisi stem dengan handlebar ini nyambung. Jadi satu. Integrated namanya. Sementara yang F10 ya masih konvensional lah. Masih konvensional, masih pisah ya. Iya. Tapi Oke. sekarang juga sudah dikeluarkan model kalau F10 ini mau dibuat seperti itu bisa. Bisa juga ya. Ada juga produknya dari MOS. Dari MOS. Ya. Ya, emang harus menggunakan MOS ya. Dan dia sebenarnya menggunakan MOS. Jadi komponen-komponen yang jodohnya dogma itu yang MOS. Ya Oh, kayak gitu. Mercy dengan EMG Oh gitu. atau Mercy dengan Brabus. Nah ini Seperti Pinarello dengan Alfa dengan Romeo. Alfa, Romeo dan Juliet. dan Juliet. Salah, Iya. salah. Keselipet lagi Om. Mantap. Gitu. Kemudian top tube-nya juga lebih pipih yang F12. Oh iya iya iya. Kemudian Desainnya lebih ini ya. desainnya juga chainstay-nya juga yang F12 lebih pipih. Ini masih agak membulat. Kemudian tekukan di depan sedikit berbeda. Oh iya betul. Iya. Tepukan di sininya ya. Iya. Di forknya ya. Betul. Nah, Ini jadi lebih lurus ya. lebih lurus. Oleh karena itu ya si F12 ini dibilang lebih stiff lagi dibandingkan dengan F10. Lebih stiff lagi. Terakhir sekali semua kabel yang keluar di F10 di F12 masuk semua. Jadi Oh iya, udah- mantap. udah kelihatan klimis. nih. Ya, udah Kabel-kabelnya klimis. nih kabelnya udah nggak ada. udah nggak ada ya. Semuanya masuk. Saya pikir belum dipasang kabel nih Om. Jadi udah masuk semua ke Udah dalam, masuk ke semua. dalam rangkanya. Gitu. Oke teman-teman, berhubung F10-nya tadi udah diambil sama yang punya. Makasih ya Mas. Ya makasih Om ya. Maaf Om, maaf nggak lagi Om. Jadi kita sekarang kembali fokus ke F12. Oke, jadi sepeda ini frame only dan parts-partsnya nih Om Andri, ini pilihan Om Andri semua ya. Saya Mungkin racing sendirilah. Ya. ada alasan-alasannya nggak Om? Kenapa Om misalnya milih wheelset ini, kenapa milih group set ini? Mungkin bisa bantu juga untuk referensi nih Om. Oke. Ya seperti pada umumnya kita ngerakit sepeda, 3 komponen penting yang kita pilih adalah wheelset, kemudian group set, kemudian aksesoris lain sebagai pendukung dari si sepeda ini sendiri. Iya. Nah mulai dari wheelset, saya memilih Zip
NSW 454. Sebenarnya ya lebih karena saya sudah punya experience dan performance-nya cukup baik. Kemudian harganya juga tidak terlalu mahal dan cukup bersahabat dan mudah untuk mendapatkan aksesori parts yang untuk membantu performance dia, seperti ceramic bearingnya mudah sekali didapat di Malaysia sini. Jadi after sales supportnya juga mempertimbangkan Om ya, untuk kalau mencari partsnya ya. Betul. Lalu kalau dari keunikannya sendiri nih apa Om? Kalau saya lihat nih kayak ngelepuk-lepuk gini nih Om. Iya. Ini maksudnya ini bener ngelepuk gini atau gimana nih Om? Iya, teknologinya dia memiliki beda tinggi antara satu dan sisi lainnya di profil ketinggian rimnya. Tertinggi di sini adalah sekitar 58 mili dan titik terendahnya sekitar 48 mili. 48 mili. Ya. Ini jadi serasa kayak punya dua wheelset ya? Dua wheelset, dan itu diklaim lebih mudah untuk nerobos anginnya. Jadi frame-nya sendiri kan sudah aerodinamis. Iya. Jadi kita cari rim yang bisa mensupport keaerodinamikannya si frame ini. Kemudian yang kedua, dia punya dimple di sini, jerawat seperti di bola golf. Jadi kalau kita main golf, bolanya itu kan nggak smooth, dia ada titik-titiknya. Itu ceritanya adalah untuk pada saat kita pukul dia mudah menembus angin. Nah, teknologi itu diaplikasikan di sini Di wheelset. dan jadilah seperti ini. Gitu. Lalu gimana Om? Kalau grup setnya Om? Ini kalau saya lihat kan Om Andri ini pakai SRAM Red E-Tap ya? Iya. Kan selain SRAM nih ada Shimano juga ya? Iya. Dia mengeluarkan electronic shifting juga, ada Shimano Di2. Iya. Alasannya kenapa nih Om? Om prefer Red E-Tap ini? Apa kehabisan Shimano atau gimana? Memilih SRAM ini lebih diutamakan karena teknologinya. Jadi dia adalah group set yang saat ini memiliki 12 speed. Ini 12 speed Om ya? Compact Nolo juga sekarang sudah masuk 12 speed dan SRAM ini juga sama 12 speed. Iya. Nah, dari group set ini dia punya 3 rasio yang memberikan kemudahan untuk rider memilih sesuai dengan riding style masing-masing. Nah, di sini saya pilih untuk yang centering depan itu komposisinya adalah 4633. 4633. Dan yang di belakang adalah 1033. 12 speed. Jadi saya merasa dengan rasio itu saya lebih memiliki fleksibilitas dalam bermain pada saat mengayuh sepeda ini. Mungkin jadi lebih all round Om ya? Lebih all-round, lebih memudahkan saya pada saat climbing, dan saya tidak buru-buru pindah ke gear yang kecil pada saat climbing. Jadi saya bisa tahan agak lama dikit lah. Betul. Jadi emang kalau milih ini kita juga perhitungkan juga ya kemampuan kita, faktor kenyamanan kita. Karena kan kita juga bukan ikut balapan ya. Kita mau cari yang fun. Kita kan weekend rider aja gitu Om ya? Weekend rider, betul. Atau saya aja yang weekend rider? Sama. Sama. Oke. Nah, kemudian yang kedua, unsur kedua adalah yang menarik, dia baterainya lebih fleksibel dibandingkan dengan Dura-Ace. Kalau Dura-Ace dia langsung masuk ke dalam seat post dan sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau kita mau ambil baterai kita mesti lepas, kita bersihkan. Tapi kalau ini baterainya di mana ini? Ini baterainya di sini 1, 2. Jadi masing-masing device, ini saya bilang device lah ya. Yang belakang RD dengan FD-nya punya baterai sendiri-sendiri. Nah, kalau kita melepasinya juga mudah. Nah, jadi tinggal dilepas. Ini baterainya ya? Ya, kemudian kita charge. Banget ya. Sama kayak baterai handphone. Nah, sekali charge penuh, ini diklaim bisa menempuh jarak sekitar 200 sampai 250 kilo. Jadi kalau mau lebih dari itu, baiknya bawa baterai spare ya? Iya, bawa spare. Dan juga nih kalau saya perhatiin ya, ini nggak ada kabel sama sekali nih Om? Nggak ada kabel sama sekali. Komunikasi antara device-nya dengan shifter yang ada di depan, itu semuanya menggunakan Bluetooth. Menggunakan Bluetooth. Itu keunggulan yang lainnya juga. Nah, jadi nggak ada kabel sama sekali dibandingkan dengan Dura-Ace Di2. Kemudian satu lagi di seri yang group set yang saya ambil ini, dia udah dilengkapi dengan power meter yang terletak di sini. Ini power meter ya? Built-in power meter. Gitu. Jadi informasi berapa power yang kita keluarkan pada saat kita mengayuh sepeda itu langsung diberikan oleh group set ini. Dari group set ini. Yang terakhir, karena dia semuanya udah wireless, koneksi ke komputer. Sayangnya saya nggak bawa, tapi komputer bicycle yang kita selalu pakai, biasanya Garmin ya, itu juga langsung dia. Udah langsung pairing ya? Dia langsung pairing. Dan ada informasinya ya di cycling informasinya langsung ada di situ. Kita ada di shifting gear yang keberapa, power kita berapa,
kemudian di depan itu ada di gear kecil atau Jadi nggak usah nengok-nengok lagi. nggak gitu usah ya, nengok ke bawah. Semuanya udah ada di layar. Iya. Nah kalau Dura-Ace dia perlu satu transmitter lagi yang harus diinstal. Oh, untuk interface-nya ya. Interface ke sananya. Oke. Nah kalau ini dia langsung connecting. Wah, saya pengen tahu, mungkin teman-teman yang pengen tahu juga. Iya. Ini sepeda ini tadi kan kalau udah dibilangin kan dia improve aerodinamis atau kayak gimana. Ini nih sebetulnya masuk ke kategori mana nih sepeda ini? Masuk ke aero bike, all round atau climber atau gimana? Ya, jadi semenjak dari F8, DNA dari Dogma seri F ini adalah all-rounder. All-rounder. Oke. Dan sepeda ini sendiri sudah saya pakai menembus 300 kilo. Sekali ride tuh? Satu kali ride. Oh, kayak saya pikir dalam ride. sebulan gitu dikumpul-kumpulin. Satu kali. Itu? Satu kali. Sama Nggak ada masalah kan di teman rumah? saya? Nggak ada sih. Nggak ada masalah. Tapi teman Ya, saya itu yang ada alhamdulillah. masalah. Iya, terus gimana? Nah itu cukup menyenangkan. Jadi hanya memang kendalanya waktu itu karena dia stiff sekali. Iya. Pada saat kita riding jauh, kita bawa banyak barang itu jadi beban ke tire-nya lebih berat. Jadi dia lebih sensitif terhadap jalan Tapi rusak. itu kan mungkin karena pemilihan komposisi setup waktu touringnya aja Om ya. Betul. Jadi pada intinya ya sepeda ini all round. Orang. Untuk ini desainnya aero Ya. dan tapi juga masih enak dibuat climbing ya. Masih enak buat climbing, akselerasi untuk di jalan lurusnya juga enak. Recommended. Ya. Jadi kalau ingin yang punya satu sepeda untuk cakup semua lah, Sebenarnya udah cukup ya. udah cukup ini Om ya. Kalau dari tadi kan ngomongin stiffness nih, itu ada nggak kesan-kesannya waktu Om Andre ride tuh? Maksudnya itu kesannya itu dirasakan ketika seperti apa ya? Ya kalau saya bandingkan dengan sepeda yang pernah saya punya, Iya. ya, seperti Domane Trek, ini lebih stiff. Kemudian Villiers yang tadi saya ceritakan, Villiers justru lebih stiff dibandingkan ini. Tapi ini lebih stiff dibandingkan dengan F10. Oh, Ya, jadi gitu. F10 sebenarnya paling enak itu sebenarnya F10 sebenarnya. Untuk dari kenyamanannya mungkin Kenyamanannya. ya? Jadi pada saat kita descending, high speed, jalan jelek itu absorbing getarannya lebih enak lebih F10 enak. sebenarnya. Tapi mungkin untuk respons ke transfer energinya ini lebih enak pasti Lebih ya, enak, karena lebih stiff ya. kan ya. Dan looks-nya juga lebih enak lah karena kabelnya udah Iya dan ngumpet desainnya semua. juga udah up to date yang paling terbaru ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Om Andre. Sama-sama. Untuk waktunya tadi udah dipanggil di jalan, mohon Iya, maaf. ini Mungkin udah kesiangan saya nih, Om. Ditunggu istri Om ya sama Iya. anaknya ya. Oke. Jadi- Nah, jadi teman-teman, sekian dulu pembahasan kupas tuntas mengenai Pinarello Dogma F12 yang dipunyai oleh Om Andre ini. Semoga itu bermanfaat untuk teman-teman semua ya Om ya. Siap. Dan jangan lupa Om, salam goes.